Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Indra Kurniawan. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang makna syahadatain. Bahasan yang akan kita ulas pada video kali ini adalah tahqiqu makna syahadatain. Realisasi dari makna dua kalimat syahadat. Sahabat-sahabat sekalian, ketika seseorang telah mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, maka hakikatnya pada saat itu telah terjalin ikatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah terjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hubungan mahabbah, hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hubungan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajilat qulubuhum, maka akan bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanan dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang kedua, hakikatnya ketika seseorang telah mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, maka terjalinlah hubungan atau ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hubungan tijarah, hubungan perniagaan, hubungan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menawarkan hal ini kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini disebutkan dalam Quran surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud dengan tijarah, apa yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tu'minuna billah, yakni kamu beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian kalian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dengan jiwa kalian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat kebaikan lebih baik, in kuntum ta'lamun, jika kalian memahaminya, jika kalian mengetahuinya. Sahabat-sahabat sekalian, hakikat yang ketiga ketika seseorang telah mengucapkan syahadatain, maka terjalinlah hubungan ikatan al-amal, yakni kerja. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Katakan Muhammad, bekerjalah kamu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal-amal kamu. Wa rasuluh, juga Rasulnya akan melihat
amal kamu. Wal mu'minun, juga orang-orang yang beriman akan melihat amal kamu. Setelah itu, wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ketika seseorang sudah berikrar, ikrar syahadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulnya, maka pada saat itu terjalinlah 3 hubungan ini, 3 ikatan ini, dan ini merupakan tahqiqu makna syahadatain. Ini adalah merupakan realisasi dari makna 2 kalimat syahadat. Sahabat-sahabat sekalian, hubungan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hubungan yang istimewa dan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirinya, memposisikan dirinya dalam hubungan ini. Allah sebagai al-mushtari, Allah sebagai pembeli, dan kita mukminin, hamba-hambanya, berkedudukan sebagai al-ba'i, sebagai penjual. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirinya. Kita menjual kepada Allah Subhanahu wa taala harta dan jiwa kita, padahal harta dan jiwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirinya sebagai al-mushtari, sebagai pembeli. Padahal dialah yang memberikan modal kepada kita, memberikan modal harta, memberikan modal jiwa kepada kita. Tapi kemudian dia menempatkan dirinya sebagai pembeli dari harta dan jiwa itu. Dan dia memberikan kepada kita surga dan memberikan keridhaannya kepada kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu realisasi dari makna 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan adalah jihad amal soleh. Orang-orang yang beriman akan menghiasi hari-harinya, seluruh gerak langkahnya dengan amal soleh dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 112. At-taibun, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. Al-abidun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hamidun, yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. As-saihun, yang selalu melakukan, yang selalu melawat. Ada yang menyebutkan makna dari as-saihun itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan saum. Ada juga yang menyebutkan bahwa makna dari as-saihun ini adalah orang yang senantiasa melakukan perjalanan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-raki'un, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa ruku. As-sajidun, senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, mereka senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Wal hafiduna li hududillah, kemudian mereka menjaga, memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, wabasyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang betul-betul mampu merealisasikan 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.